Putri Pertiwi Indonesia 2025. Sobat Eksis, ketemu lagi dengan aku Indri di acara kesayangan kita Runway Gossip yang selalu ada di XY Zone TV. Untuk kalian yang belum subscribe XY Zone TV, jangan lupa untuk subscribe ya, karena nantinya kita bakal kedatangan tamu-tamu yang spesial. Kali ini aja kita tuh lagi kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari tamu-tamu sebelumnya. Kalau sebelumnya kita kedatangan Putri Pertiwi Indonesia, kali ini juga kita kedatangan Putri Pertiwi Indonesia tapi yang juniornya. Kalian nggak bakal asing sama mereka berdua karena mereka juga udah pernah diundang ke XY Zone TV atau ke Runway Gossip kali ini. Siapakah mereka? Ayo kita kenal lebih dekat. Hai. Oke, halo semuanya, kenalin aku Maria Kristi Ayu Pratiwidianto, biasa dipanggil Kristi. Aku third runner up di Putri Pertiwi Indonesia. Salam kenal. Salam kenal, Kristi. Hai semuanya, kenalin nama aku Ufaira Dida Cendikiawan, kerap dipanggil Ara. Aku second runner up Putri Pertiwi Indonesia 2025. Wow, keren banget. Kalian udah kelas berapa? Kebetulan aku kelas 1 SMP, Kak. Kelas 1 SMP. Kalau Ara? Kalau aku baru kelas 6 SD. Keren banget ya, Kak. Baru Iya. sama SD. Kamu juga keren sih. Kalian keren banget. Karena kalian baru SD, SMP tapi udah ngikut kompetisi. Kalau boleh tahu nih, selain Putri Pertiwi Indonesia ini kalian ngikut apa sebelumnya? Sampai aku ikut Miss Cilik sih, Kak. Miss Cilik. Indonesia, aku iya. juga. Oke. Kalau Ara? Aku juga ikut Miss Cilik. Selain itu ada lagi? Aku sih baru Miss itu bisa dibilang pageant pertama aku. Iya, gitu Oke. sih. Jadi ini yang the second Iya, one. the second Oke. one, iya. Kalau Ara? Iya, Sama juga, sama juga. keduanya. Kalau kita ngomong-ngomong soal kompetisi Putri Pertiwi Indonesia Junior, kalian kan pasti udah ikut kompetisinya kan dan udah mendapatkan gelar ini gitu. Gimana sih kegiatan-kegiatannya? Yang pasti seru gak sih, Ra? Ya kan? banget. Seru sih, Kak. Seru banget. Seru banget ya. Kayak gimana tuh, bisa tolong ceritain nggak? Oke, mungkin Ara mau duluan? Aku, oke. Boleh. Oke. Jadi di day, kan itu dari tanggal 7 ya, Kak? Tanggal 7 sampai tanggal 9. Di tanggal 7 awal itu kan kita pakai baju batik ya semua. Terus itu bervariasi semua ya baju Bervariasi batiknya. semua. Bener-bener kayak dari mulai dari Arab, dari pakaiannya Ara itu batiknya udah cantik banget, kayak warna biru ya. Kak Kristi juga, iya biru. Iya, biru. Iya, Wow. biru. Nah, ini Keren aku gitu yang sih. pakai ini kemarin gitu sih, Kak. Jadi kayak kita jadi masing-masing mengenal, oh gini batik-batik orang-orang gitu sih, Kak. Iya, terus dia itu Ara mungkin Dia itu Day itu tuh sama juga sih, kayak pertamanya kita juga photoshoot gitu Iya, ya, buat prelim, Kak. Iya. terus Oke. catwalk lagi pakai baju batik, terus photoshoot kayak di air gitu. di air. Seru Seru banget banget. sih, seru sportwear. banget, Iya. Oke. Apa yang paling kalian suka di kegiatan itu? Sportwear sih. Oh itu. Oke, kalau Kristi sendiri apa tuh? Kalau aku sendiri sih jujur pas kegiatan di mana itu awal-awal session ceremony itu kan kita mulai untuk dibagikan roommate. Iya, Di situ aku baru mengenal kayak oh aku punya roommate namanya Dila, dia yang first runner up dan dia orangnya baik banget, enjoy banget. Asik Ara juga asik banget juga. Jadi kayak aku juga mengenal masing-masing sih, Kak. Aku lebih suka di mana kegiatan pas kebersamaannya ada. Itu seru banget soalnya. Kita TikTok bareng ya. Iya, Iya, kita TikTok ngejamit bareng. Putih-putih tuh bisa ngejamit juga loh. Nggak semuanya anggun bisa jamit juga. Ada jamet. Iya, ada jamit session. Iya. Oke. Wah, seru-seru ya ternyata. Kemarin kan aku juga sempat ikut. nanya juga sama Putri Pertiwi Indonesia yang remaja kan, dan mereka juga merasa bahwa kegiatannya seru banget sama kayak kalian gitu. Oke, jadi kalau Ara dapetinnya second runner up, kalau Kristi dapatnya third runner up gitu. Kira-kira kalian nih nanti setelah ini kalian mau ngapain gitu? Apakah
karena kan tujuannya Putri Pertiwi Indonesia ini itu dia lebih merepresentasikan budaya Indonesia. Sama seperti Kristi lagi menggunakan batik ya. Batiknya, kalau boleh tahu batiknya dari mana? Batiknya jujur aku nggak tahu sih namanya apa ya, maaf banget. Cuman soalnya bisa dibilang aku kan beli di Jet Indonesia kan. Terus tuh itu first looknya papa, first impressionnya papa. Jadi papa ngeliat baju itu kayak bajunya bagus gitu ya, kan. Ternyata batik Indonesia Bagus. kalau udah dirancang sedemikian rupa bisa jadi bagus loh. Apalagi waktu itu kan kalian juga ada runway yang menggunakan batik Indonesia. Itu pasti yang punya finalis lain juga pasti bagus kan. Seru. Gitu sih. Terus karena ini kembali lagi ya kita ke tujuannya Putri Pertiwi Indonesia ini kan merepresentasikan budaya Indonesia, juga lebih mengenal pemuda atau cilik-cilik Indonesia yang berkarakter gitu kan. Jadi kalian niatnya mau ngapain nih? Ada atau kedua? Kak Kristi. Oke, mungkin jujur sekali lagi aku jujur masih kaget sih Kak, kayak it's my first time winning untuk third runner up gitu ya. Second pageant terus dapat third runner up itu. Selamat. Iya, nggak nyangka jujur. Terus aku merasa sangat bersyukur dan aku juga proud of myself gitu. Untuk selanjutnya pasti aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menginfluence orang-orang remaja-remaja di luar untuk lebih mengenal Indonesia, bahwa tanah air Indonesia tuh luas, Indonesia tuh kaya banget. Jadi kayak aku mau mengenalkan seperti ini loh Indonesia tuh kayak gitu. Gitu sih. Wow. Iya. Kamu wawasannya luas sekali. Terima kasih Kak. Ya kalau Ara gimana? Tadi apa sih Kak? Ara mau ngapain nih setelah dapat Second runner up ini? Pastinya Ara pengen banget kayak menginspirasi anak-anak lain gitu sih Kak. Supaya bisa mengapakan budaya Indonesia, memajukan negara kita. Ya selain budaya Indonesia, karakter orang Indonesia juga harus tetap kita budayakan ya. Karena sekarang karena adanya perkembangan zaman, anak-anak seperti kalian ini jarang ditemukan karena mereka sudah berbaur ya dengan budaya-budaya modern. Banyak ya. Dan ya bagus lah dengan adanya Putri Pertiwi Indonesia. Kalian bisa juga menginspirasi gitu untuk agar anak-anak seperti kalian juga merasa bahwa wah mereka menggunakan sesuatu di Indonesia tapi mereka bangga lah dengan itu ya. Nah mereka jadinya mau deh untuk menggunakan itu gitu. Kita kembali lagi, gimana sih perasaan kalian ketika dapat third runner up, second runner up, gimana perasaannya? Tentunya bahagia nggak sih Kak? Iya bahagia banget. Bahagia. Sebenarnya aku pas di backstage aku nangis kayak agak nyangka gitu kayak aku nangis gitu kayak aduh nggak nyangka banget, wow gitu sih Kak. Bangga banget, bersyukur. Apalagi aku cuma sendiri perwakilan Sumatera Utara. Kalau Ara Sumatera Utara, kalau Aku Jawa Barat. Kristi dari Jawa Barat ya. Oke. Perwakilan Sumatera Utara dan Jawa Barat. Kalian dari berbagai daerah yang berbeda gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal budaya nih, pasti kan budaya Jawa Barat berbeda nih sama budayanya Sumatera Utara ya kan. Dan juga apalagi pariwisatanya. Kalau kalian boleh tahu nggak sih pariwisata yang kamu paling rekomen buat orang-orang yang mungkin mau ke Jawa Barat gitu? Mungkin kalau ke Jawa Barat, aku sebenarnya suka banget sama Tangkuban Perahu Kak. Tangkuban Perahu, oke. Kenapa? Karena aku lebih suka backstory-nya. Kenapa backstory-nya? Karena itu lebih ke dongeng yang menurut aku menarik untuk anak-anak sekarang. Kan anak-anak sekarang sukanya yang unik-unik gitu ya. Nah, Tangkuban, aku boleh cerita sedikit ya Kak? Boleh banget. Iya, jadi untuk backstory-nya itu diambil dari cerita dongeng Sangkuriang. Jadi
Sangkuriang ini tanpa sepengetahuan dia akan menikahi ibunya sendiri. Terus ibunya bikin syarat, si Dayung Sumi ini bikin syarat di mana kamu bikin perahu dalam semalam gitu. Ternyata si Sangkuriang ini gagal. Karena dia gagal, jadi dia kesal, terus dia nendang si itu, jadi perahunya terbalik kayak gitu. Jadi kayak unik gitu, kayak nendang marah dan terus kayak oh my god gitu. Terus si ininya jadi bentuknya kayak perahu ya kan, kayak perahu terbalik gitu. Jadi kan unik banget gitu sih Kak. Itu rekomen banget. Iya, Mas kesana. Oke, teman-teman yang belum, sobat eksis yang belum ke Tangkuban Perahu, ayo ke Tangkuban Perahu karena itu bukan cuma tempatnya yang indah, tapi di balik tempatnya itu ada cerita yang indah gitu. Kalau Ara sendiri? Kalau Ara sendiri mungkin ada Danau Toba, Pulau Mersala, Pulau Muncan. Dimana Pulau Mersala itu sih yang paling apa karena pernah diadakannya syuting di tahun 2005, syuting Hollywood yang berjudul The King Kong. The King Kong, iya benar. Bayangkan loh, apa ya, alam Indonesia digunakan untuk syuting film di luar Indonesia kan. Filmnya mendunia juga kan, itu keren banget sih. Iya. Nah dari situlah kalian ada gitu kan. Maksudnya kalian ada untuk merepresentasikan budaya, memperkenalkan tourism gitu kepada orang-orang di luar Indonesia gitu. Nah, selain itu nih, kalau misalnya kita kan ngomong soal budaya dari tadi gitu kan, kita kembali lagi ke ya sasing kalian sebagai Putri Pertiwi Indonesia Junior nih. Kalian kan pasti banyak tantangan nih yang kalian hadapi gitu kan. Walaupun kalian masih terbilang kecil, tapi karena udah mengikuti kompetisi ini, ya pastinya ada tantangan-tantangan yang ya menurut kalian juga sulit ya untuk dihadapi sebelumnya, ada pressure gitu. Nah kira-kira dari Ara sama Kristi, tantangan ketika kalian mengikuti Putri Pertiwi Indonesia Junior tahun 2025 ini apa sih? Gitu. Kalau dari Ara mau duluan atau Kristi? Oke. Untuk aku sih kan tuh biasa aku nggak ada basic modelingnya kan. Jadi di situ aku ngerasa aku harus belajar lebih gitu di dalam dunia model. Jadi aku sempat dilesin buat catwalk, untuk belajar catwalknya. Terus aku juga belajar untuk menyiapkan speechnya gitu. Terus juga sama karena kan di sana juga tentu kan kita harus makeup ya Kak ya. Jadi di itu aku karena mama lesin aku makeup, jadi aku makeup sendiri pas di itu gitu sih Kak. Iya jadi kayak gitu. Tuh, mungkin pressure-nya tuh dalam catwalk karena kan aku kayak bisa nggak ya, heelsnya juga tinggi kan, jadi kayak bisa nggak nih gitu kan, takut jatuh juga kan, jadi kayak gitu sih. Ada minimum heels nggak sih? Sebenarnya sih 12. Cuman karena aku pernah sempat pakai 15. Iya. Wow. Iya, cuman karena kemarin pas grand final kebetulan dress aku kan ada ukuran lumayan panjang, terus kata coach aku, kamu kalau bisa pakai 20. Mamaku kaget kayak tinggi banget gitu kan. Terus aku langsung kayak, kalau 17 gimana? Terus kayak, oh yaudah 17 aja. Jadi kemarin aku pakai 17. Itu juga termasuk pressure ya? Iya pressure banget, tinggi banget kan. Aku takut jatuh juga. Iya bener. Kalau Ara sendiri apa tuh tantangannya pas ngikut ini, kompetisi ini? Tantangannya apa di kegiatan ini gitu? Apa mungkin kegiatannya terlalu banyak gitu sampai buat ya capek, itu juga kan tantangan gitu. Ya kalau menurut Ara tuh sebenarnya benar tantangan, cuman Ara juga dilesin catwalk, public speaking gitu-gitu sih Kak. Oke, jadi itu yang menjadi, maksudnya ya sebenarnya itu tantangan buat diri kalian bisa lebih maju lagi ya, dengan orang tua ngelesin kalian catwalk, ngelesin mungkin beauty about beauty gitu kan, makeup dan lain-lain gitu. Itu kan juga bisa mendukung kalian untuk dapat sas ini gitu. Yang keren banget sih. Dan kalau kalian pernah nggak dapat merasa bahwa aku nggak terlalu cocok deh untuk menjadi pemenang gitu, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Jujur sih pernah sih Kak. Iya. Kenapa?
Dulu mungkin pas pertama kali pageant gitu. Itu karena kan baru banget pertama kali dan aku Merasa kurang ya. ya, dan jujur bisa dibilang aku merasa proud sama diri aku dimana aku mau bangkit dari situ sih Kak, dimana kayak first pageant aku baru masuk ke dunia itu dan itu ternyata dunia cukup luas ya Kak, dan wow banget gitu orang-orang di sana kan gitu kan, dan mereka totalitas sekali dan aku jujur kayak persiapannya bisa dibilang pas MCI kemarin kurang gitu. Dan cuman dari situ aku kayak belajar kan kayak oh berarti kalau misalnya next ada kayak gitu harus persiapannya ini Lebih lagi iya, dan dari situ pas aku kayak Kristi ikut Putri Pertiwi oke gitu, dan aku udah tahu kayak posisinya harus siap ini jadi kayak jadi yang seperti ini kan. Iya, jadi persiapan yang lebih dan jadi seperti ini gitu Jadi sih. kegiatan sebelumnya menjadi pengalaman untuk Iya, improve diri kita untuk lebih improve baik diri. lagi. Iya, Baik lagi biar lebih maju lagi. Oke, jadi kamu persiapannya berapa bulan tuh kira-kira? Sebenarnya tuh bukan nggak berbulan sih Kak. Jadi kondisinya itu Januari akhir itu aku masih gantung gitu jawabannya ke mama. Oh kayak iya nggak ya gitu kan. Karena kondisi di sekolah ada science camp Kak, dan aku kan kebersamaannya luar biasa kalau di situ ya, dan aku kayak ngerasa gimana ya aku ikut atau enggak. Terus Januari akhir aku baru kayak oke, aku ikut gitu. Jadi bisa bilang cukup mepet, cuman puji Tuhan bisa dikejar gitu Iya, sih. puji Tuhan ya. Iya. Kalau Ara sendiri dari mana ya tadi ya kita ya? Terlalu serius. Persiapan Ara gimana tuh? Persiapan Nara mungkin kalau dibilang singkat enggak, dibilang lama juga enggak. Cuman 1 mingguan doang sih persiapannya. 1 mingguan. Cuman dikasih tahunya udah lama. Dikasih tahunya udah lama. Tapi juga bimbang-bimbang gitu sih. Mau ikut apa enggak? Oke, ikut aja deh biar nambah wawasan. Nambah Ara pernah prestasi. nggak ngerasa kayak insecure gitu? Pernah nggak? Jujur pernah sih Kak. Kenapa tuh? Karena kayak gimana dia? Mungkin dari cara catwalknya. Iya, cara catwalknya di situ Ara masih kurang. Karena kan Ara masih awal ya di situ. Itu first impression baru pertama kali Ara ikut kelas modeling. Dan Ara juga masih dibilang kurang di situ sih Kak. Tapi akhirnya Ara masih belajar lebih banyak lagi Kak. Iya, semangat untuk terus belajar itu perlu loh. Karena kalian masih termasuk paling muda ya. Kalian masih termasuk paling muda. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya gagal, nggak apa-apa. Karena kan juga kalau gagal sama kayak tadi Kristi, gagal di waktu kompetisi sebelumnya, di kompetisi selanjutnya itu bisa jadi pembelajaran. Gitu. Kalau pesan kalian nih buat teman-teman atau sobat-sobat eksis yang lagi nonton, pesan buat mereka, mungkin yang usianya seperti kalian gini, pesannya apa? Mungkin mereka juga mau seperti kalian, mau jadi the next Putri Pertiwi Indonesia Junior. Apa tuh pesannya? Oke. Mau Ara dulu sekarang atau aku? Tetap kakak. Atau aku lagi. Oke, untuk teman-teman di luar sana, aku mau bilang semangat buat kalian. Kalau kalian mau ikut the next Putri Pertiwi, semangat buat kalian. Kalian pasti bisa. Kuncinya be yourself dan jadilah diri kalian sendiri. Semangat terus, dan juga teman-teman kalian ikut Putri Pertiwi itu juga sekaligus untuk membagikan cerita-cerita dan juga pengalaman-pengalaman kalian, atau membagikan untuk kepada orang-orang luar tentang budaya Indonesia, tidak hanya budaya tapi betapa indahnya tanah air kita Indonesia gitu. Kalau Ara sendiri pesannya apa? Ya bagi Ara itu kalian tetap semangat dan ayo coba melangkah lebih maju, tambah prestasi kalian selalu dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Kita bikin Indonesia maju ya Raya. Benar-benar. Iya, bikin Indonesia maju, bikin orang-orang di luar sana juga bangga sama budaya kita, sama pariwisata kita, sama semua karakter kita. Gitu. Nah, sobat eksis, kalian mau kenalan lebih lanjut gak sama dua putri cilik ini? Kita boleh kasih tahu nggak Instagram kalian apa? Boleh. Mungkin Ara. Instagram Instagramnya? Ara Ulfaira Dila. Oke.
Oke, @ulfaira Iya, Gila. Dila. Dila. Iya. @ulfaira Dila. Oke, selanjutnya Kalau aku untuk Instagram sehari-hari aku pakai @onlychristy. Kalau untuk @onlychristy. my main itu Christy Widianto. Oke. Jangan lupa untuk follow mereka. Iya, Instagram. Ya, dan pantengin terus ya, karena mungkin ada hal-hal yang akan mereka banyak bagikan lagi. di dalam Iya, Instagram mereka gitu. Kalau teman-teman juga yang mau follow aku di Instagram aku @indri_suni. Mungkin nanti kita boleh saling follow-followan ya, biar kita juga bisa tahu nih, oh Ara lagi ngapain nih, mungkin Ara lagi di pulau ini untuk mempromosikan pariwisata. Kalau mungkin Kristi lagi udah gunain batik yang mungkin dari Jawa Barat sendiri, ya mungkin bisa tuh di posting ya, karena menggunakan media sosial untuk sesuatu yang baik gitu. Oke teman-teman, terima kasih karena kalian udah terus pantengin XY Zone TV, khususnya Runway Gossip, karena kita selalu punya bintang tamu yang luar biasa banget. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga cerita dari adik-adik kita ini bisa menginspirasi Sobat Eksis di rumah. Oke, boleh say bye? Oke. Bye. Thank you.